Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau sharing, ini ada tulisan bagus teman-teman. Saya kutip dari Quora, tulisnya tuh oleh Rizal Tanjung. Jadi ceritanya itu mengapa kita tidak perlu terlalu merisaukan masa depan. Mungkin ada orang yang parno, ada yang terlalu ketakutan, terlalu stres. Oh, nanti besok bagaimana nih, besok akan kuyus gak, akan kurus gak, akan susah gak, ada akan sudah dapat penghasilan bagus gak, sudah dapat pekerjaan bagus gak, besok nih gimana hidupnya. Nah, itu yang dimaksud. Kita ngerisauin gak masa depan. Dia bilang kita nggak perlu ngerisauin itu masa depan. Masa depan yang benar itu adalah saat ini. Kita harus perjuangin saat ini. Kalau hari ini aja kita menyerah, hari ini aja kita tidak mau berjuang, itu tandanya kita sudah kalah, teman-teman. Kalau hari ini kita ada gagal, kita tidak boleh menyerah. Kalau hari ini kita ada susah, kita tidak boleh menyerah. Tapi kita harus terus berusaha memperbaiki. Nggak perlu melihat masa depan, intinya. Masa depan nanti. Tapi intinya saat ini kita memperbaiki, melakukan yang paling terbaik hari ini demi masa depan nanti. Tapi kita tidak perlu memikirkan masa depan, kita lakukan hari ini. Hari ini kita perlu berhemat, hari ini kita perlu membantu orang, hari ini kita mungkin lagi ditolong orang, hari ini kita sedang berusaha, hari ini kita sedang melakukan hal-hal baik, adalah hari ini kuncinya. Gitu. Teman, jangan memikirkan masa depan jadi stres nanti katanya saya begini, katanya nanti si itu yang terpilih, katanya nanti ada masalah ini, katanya nanti dibeginin, katanya nanti gimana, pusing kepala, teman-teman. Oke, ini ada cerita begini, kenapa kita tidak perlu memikirkan masa depan, tapi kita pikirkan masa sekarang, saat ini. Kita bisa makan apa, bersyukur. Kita bisa sehat, bersyukur. Kita bisa punya harta berapapun, bersyukur. Kita punya banyak hal yang berharga, orang-orang yang mencintai, mengasihi kita saat ini, bersyukur. Oke, ini ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus yang dikenal sebagai ahli filsafat. Jadi tikus itu kecil ya, tikus kecil. Dirinya itu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui hewan lain, tapi walaupun kecil digambarkan tikusnya itu pintar. Bukan benar-benar pintar ya. Ya, lihat aja itu kerap bisa masuk dari mana-mana, itu pokoknya digambarkan tikus kecil tuh pintar, bisa nyelinap sana sini, bisa ngacauin rumah, bisa bikin orang sebel. Pada hari itu dia sedang memberikan kuliah kepada para muridnya tentang bagaimana kegelisahan dapat membunuh fisik dan mental. Di tengah sang filsuf ini sedang memberikan kuliah, tiba-tiba datang seekor singa yang bermaksud untuk mengganggu kelas kuliahnya. Jadi singa itu kan gede banget badannya. Ya, bisa dikatakan, anggaplah dia berwibawa, dia kuat, dia hebat. Dia ganggu si tikus, kelasnya si tikus dia ganggu. Lalu apalagi kemudian singanya itu adalah ketua preman yang ini deh, yang parah deh. Untuk mengatasi kenakalan si singa, tikus berkata pada para muridnya, "Aku akan membuktikan tentang apa yang kuajarkan tadi kepada kalian. Bagaimana kegelisahan dapat membunuh fisik dan mental." Ini teman-teman buktiin. Jadi pikirin aja sekarang nih, nggak usah pikirin nanti. Bisa aja nanti orang yang mau jahatin kita udah meninggal, bisa aja nanti orang yang mau macem-macem sama kita udah lagi bertobat, bisa aja nanti orang yang mau macem-macem sama kita udah lupa, udah dapat masalah, udah halusinasi, udah kacau hidupnya, kayak gitu. Kita nggak perlu tahu, tapi saat ini kita perlu melakukan apa? Hari ini kita harus berhati-hati. Hari ini kita harus berusaha melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sang filsuf si tikus ini mengarahkan pandangannya ke singa dengan tatapan tenang seraya berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu hal yang paling penting untukmu, Tuan Singa. Dan setelah itu engkau harus pergi dan tidak mengganggu kuliah kami." Singa kan badan gede, dia menjawab mengecilkan si tikus, "Apa yang mau kau katakan kepadaku sampai berani-beraninya engkau mengusirku?"
Tikus kemudian berkata, si filsuf ini, di hadapan murid-muridku dan hewan lain, aku ingin menyatakan kalau aku dapat membunuhmu jika engkau memberiku waktu selama 1 bulan. Seluruh masyarakat hutan ini akan menyaksikan itu. Wah, dia kasih waktu dia ngomong dengan tenang ke singa dia minta waktu 1 bulan untuk dapat membunuhmu. Waduh. Jadi dia memberi pandangan masa depan. Makanya orang bilang jangan main ramal, jangan main ngeliat gini gitu. Oke, itu harapan ya. Oke lah, kita selentingan dengar, kita tahu nanti kita akan sukses. Nanti kita tahu kita akan berhasil, kita akan bahagia, kita akan mendapatkan semua yang bagus. Nanti itu harapan aja. Tapi kita udah cukup asal tahu aja, kebut lakukan semua yang bagus saat ini, teman-teman. Lakukan saat ini, lakukan semua. Misalnya saya buat video YouTube, saya lakuin hari ini. Besok mau bagaimana keadaannya, mau videonya bagaimana, besok gitu. Tapi sekarang lakuin yang terbaik. Saya kayak gitu, teman-teman. Tentulah sang singa langsung tertawa mendengarkan perkataan tersebut dan bertanya apakah si tikus itu serius akan membunuhnya. Tikus gila dia di dalam hatinya. Tikus pun meyakinkan hal itu dan si singa berkata, nih kalau misalnya nih saya cuma bilang teman-teman, kalau singanya baik, dia nggak bakal cari masalah. Dia nggak akan jadi menantang si tikus. Kalau dia baik, walaupun dia berkuasa, dia baik, dia nggak bakal kena masalah ini. Tapi dia ini dibilang ceritanya nih singa preman yang cari masalah. Jadi dia nantangin si tikus juga kasih challenge tantangan kematian ke itu dalam waktu 1 bulan. Jadi klop nih, si singa kena jebakan. Kecuali si singanya nggak macem-macem, karena dia udah nantangin, dia udah macem-macem dong. Jadi dia kebawa, jadi mau adu kan. Baiklah, jika engkau yakin dapat membunuhku, aku akan nunggu itu 1 bulan dimulai dari sekarang. Malah si singa nantangin, harusnya kan udahlah, dasar tikus kecil, dia pergi aja lah si singanya, nggak usah ganggu, dasar tikus kecil. Atau enggak dia apain si tikus langsung saat itu juga. Enggak, dia kasih waktu 1 bulan, dia mikir ke depan. Jadi kita boleh mikir ke depan, teman-teman, tapi ya kita boleh mikir ke depan, tapi kita harus ya lakuin semua yang terbagus hari ini. Masa depan banyak bisa perubahan regulasi, peraturan, perubahan kebijakan, kita punya rezeki bisa berubah, keadaan bisa berubah, banyak hal. Singa bilang lagi, jika engkau tidak bisa melakukannya, engkau akan kugantung mati di depan semua hewan. Kalau dia tikus nggak bisa membuat dia terbunuh dalam 1 bulan. Si tikus ini tenang, si tikus ini nggak cari masalah. Ya udah, dia santai aja, ya gitu. Jadi ini tantangan lawan tantangan, tapi bedanya yang satu cari-cari masalah, yang satu tenang, menghadapi dengan ketenangan, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan hari esok, tapi dia mikirkan semua yang terbaik hari ini. Saya harus lakukan apa? Dia berbuat baik, dia bisa ngajar banyak orang, otomatis pendukungnya banyak. Dia nggak macem-macem sama si singa, nggak macem-macem. Kita nggak macem-macem sama orang lain, kita nggak mengganggu kedaulatan hidup orang lain. Jadi si singanya yang jadi seperti ini. Karma nih orang kok nggak ini ya, apa dia udah lagi ngumpulin kekuatan untuk apa-apain gua, apa dia udah si tikus ini ada memasukkan sesuatu racun mungkin ke dia, jadi pikirannya macam-macam. Karena dia jahat, karena dia jadi mulai jadi dia berpikir macam-macam ke masa depannya. Ini mendingan dia kerjain yang saat ini kayak gitu. Setelah singa itu pergi, awalnya dia sama sekali tak memikirkan ancaman tikus tersebut. Namun pada hari-hari kemudian, dia mengingat ancaman itu dan berpikir tentang apa sebenarnya akan dilakukan tikus untuk dapat membunuhnya. Kenapa si tikus begitu yakin bisa membunuhnya, dan bagaimana jika itu sungguh terjadi? Oh, dia mikirin
terus mikirin, apalagi dia tadi ya, dia yang cari masalah nih, jadi pikirannya banyak macam-macam, dia mau apain si tikus nanti ini itu. Harusnya kalau dia mau ngebunuh si tikus saat ini juga dia bunuh, bisa aja kan, bisa aja, cuman dianya aja, dianya yang memang macam-macam nih ceritanya gitu teman-teman. Memikirkan itu, sang singa pun tertawa sendiri karena membayangkan bagaimana mungkin tikus bisa membunuhnya, apalagi singa memiliki teman-teman yang akan siap membantu. Namun beberapa hari kemudian pikiran tersebut kembali menghantuinya dan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Jangan kita pikiran, jangan kita stres teman-teman. Stres itu akumulasi. Jadi biar kita nggak stres, kita fokus. Yuk hari ini kita lakuin apa? Yuk hari ini kita kerjakan apa? Yuk hari ini kita berkarya. Yuk hari ini kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Yuk hari ini kita mengusahakan semua yang terbaik buat kehidupan kita. Apapun itu, walaupun belum menghasilkan, kita usahain aja yang paling terbaik hari ini. Besok ada waktunya sendiri. Kalau kita mau langsung ke besok nggak bisa teman-teman. Kalau kita stres mikirin hari esok, kita di perjalanan atau hari ini bisa sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Waktu terus berjalan dan hampir sebulan, alih-alih datang menemui singa untuk menyatakan menyerah, tikus sang filsuf terus mengumumkan ancamannya itu kepada seluruh penghuni hutan. Jadi dia dengan cara pintar, dia harus mau matiin tuh singa. Tapi dia nggak macem-macem, dia announce saja, karena si singa nantang juga, dia bakal bunuh si tikus nanti. Jadi si tikus ngelawan tapi dengan cara elegan, halus, pinter, bijaksana, caranya lagi tenang kayak gitu ceritanya. Dia nggak macem-macem, tapi dia mau ya, daripada dia yang dihabisin, dia mau habisin tuh singa dong. Caranya dia bilang nanti dalam satu bulan bisa aja akhir bulan atau gimana singa mati. Dia terusin ancamannya kepada seluruh penghuni hutan, sehingga sang singa terus berpikir, kenapa si tikus begitu yakin bisa membunuhnya, dan apakah tikus mempunyai senjata hebat yang mematikan. Siapa sangka ternyata ancaman tikus menimbulkan kegelisahan yang besar bagi sang singa sampai dia kehilangan nafsu makan dan kekurangan semangat melakukan aktivitas lainnya. Tuh teman-teman, efek stres karena memikirkan masa depan. Oh karena ini gimana ya, ini gimana. Jadi nggak nafsu makan, jadi pikiran kemana-mana, badan jadi lemes, nggak melakukan aktivitas apapun. Mendingan kerjain aktivitas hari ini yang kita bisa, yang kita mau, yang kita dapat lakukan teman-teman. Setiap saat singa yang malang ini hanya memikirkan nasib apa nanti akan dialaminya di akhir hidupnya jika si tikus benar-benar dapat membunuhnya. Jadi bukan terlalu banyak mikir, karena dia berpikir sih nggak apa-apa ya, tapi baiknya kan kerjakan sekarang. Tapi perencanaan nggak apa-apa, tapi yang baik-baik dong. Kalau emang dia udah rencanain yang nggak baik ke si tikus, apalagi dia pengacau, itu lain cerita. Jadi seperti karma jelek ke dia dong. Akhirnya ancaman tikus benar-benar terjadi. Di suatu pagi, para penghuni hutan menemukan singa mati di kediamannya. Ya dia nggak makan, dia stres, dia jadi puyeng, kepalanya dia nggak ada aktivitas, lemes, bisa dia jadi kena penyakit, kena macem-macem yang parah. Jadi feedback umpan balik jelek ke dia. Singa yang gagah ini telah dibunuh oleh kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan tentang ancaman tikus. Pikiran dirinya sendiri yang membunuh dirinya sendiri. Ternyata yang membunuh dia adalah pikirannya yang mengakibatkan ya tadi, jadi nggak makan, jadi lemes, jadi error gitu teman-teman, atau enggak dia jadi kering. Begitulah bila diri menjalani hidup seperti singa yang diselimuti rasa kegelisahan dan masa depan, kurang merenungkan sebagaimana hal yang diajarkan tikus sang filsuf bahwa kegelisahan akan masa depan dapat membunuh fisik dan mental diri. Sang waktu hanya sebuah persepsi yang naif akan realitas. Masa depan dan masa lalu itu hanya sebuah bayangan semata dan tidak nyata. Jadi masa depan itu belum nyata teman-teman. Masa lalu itu hanya bayangan, oh pernah kejadian demikian, tapi masa depan itu belum terjadi. Dan tidak nyata masa depan kita karena nggak tahu. Bisa besok gempa bumi,
besok ada kebakaran apa di mana, besok ada sistem yang berubah, nggak ada yang tahu. Jadi belum nyata besok, bisa aja ada yang perubahan, karena apa yang sungguh nyata adalah sekarang, masa kini, sekarang ini kita melakukan apa. Kalau kita lemas badannya, terlalu mikirin masa depan, ya masa sekarang kita jadi nggak produktif. Mikirannya masa depan, kita belum bisa gapai masa depan. Dan sekarangnya, apa yang kita bisa lakukan sekarang? Lakuin nih sekarang. Tidak salah apabila diri memikirkan masa depan, namun janganlah biarkan diri hidup dalam penjara ambisi akan masa depan. Terlalu memikirkan masa depan itu dapat menjadi ancaman bagi kesuksesan, karena ia akan memunculkan kegelisahan yang mengurangi kesehatan fisik dan mental. Biasakanlah untuk senantiasa bersikap tenang dengan memberikan apa yang terbaik di masa kini. Jadi kita lakukan yang terbaik sekarang agar tidak mudah gamang dan gegabah dalam mengambil setiap pilihan demi pilihan, sehingga masa depan yang diinginkan pun tercapai. Jadi kita mengerjakan semua yang kita mau, yang terbaik saat ini, yang ya terbaik itu ya yang ya bisa menghasilkan, yang kita tahu kalau kita mengerjakan ini kita akan untung, kita kerjakan ini nanti kita akan berhasil. Terus kerjakan dan yang terbaik dan hal-hal baik, bukan hal-hal buruk teman-teman. Kalau kita ngerancangin hal-hal buruk, ya nanti kejadiannya buruk di masa depan. Tapi kalau kita ngerancang hal-hal bagus di masa sekarang kan baik, feedback positif ke masa depan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.